Hari ini saya perlu menyampaikan beberapa informasi terkait dengan lonjakan kasus yang terjadi di beberapa daerah, khususnya daerah khusus ibu kota. Tadi pagi pukul 08.15 saya bersama tim dari BPBD Provinsi DKI melakukan pengecekan kesiapan fasilitas isolasi terkendali untuk pasien tanpa gejala di Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Utara. Hal ini saya lakukan untuk memastikan tempat perawatan yang memadai bagi para pasien COVID-19. Sejak hari Senin, saya juga melakukan kunjungan kerja, baik itu di wilayah Jawa Tengah, khususnya Kudus, dan minggu kemarin saya melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur, khususnya daerah Bangkalan, Surabaya, Malang, bersama dengan Panglima TNI dan Kapolri, kunjungan ke Bandung, Kediri, dan Lamongan. Kunjungan tersebut selain memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan memantau pelaksanaan vaksinasi, juga hendak mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, bahkan ketika mereka sudah menjalani vaksinasi. Bapak Presiden dalam ratas hari ini meminta saya selaku Ketua Satgas Nasional Penanganan COVID-19 agar terus-menerus mengingatkan masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Presiden juga meminta untuk mempercepat proses testing agar hasilnya lebih cepat, selain memperkuat tracing dan memperbaiki treatment, manajemen atau tata kelola rumah sakit bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dan melibatkan TNI dan Polri. Saya merekomendasikan beberapa langkah pengendalian kasus COVID-19 di daerah. Strategi yang ingin kita terapkan adalah ada 6 poin. Yang pertama, kita akan melaksanakan 3K, mengoptimalkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, khususnya dalam konteks konsep pentahelik dalam pengendalian COVID-19. Memastikan kerjasama pusat sampai ke daerah berjalan dengan baik. Kerjasama mulai dari gubernur, bupati, wali kota, sampai jalur koordinasi RT RW dioptimalkan dengan bantuan TNI dan Polri. Perlu juga kita menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda untuk mengajak pendisiplinan prokes ini kepada masyarakatnya. Dan sekaligus juga kesempatan ini saya gunakan untuk mengajak teman-teman wartawan dan media untuk mengedukasi, mensosialisasi masyarakat dengan komponen penting dalam pengendalian COVID-19. Yang kedua, kita akan meningkatkan penegakan disiplin protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas dan aktivitas penduduk. Konsepnya adalah pemerintah daerah dalam hal ini Satgas Covid daerah dan aparat keamanan harus terus mengawal berjalannya protokol kesehatan 3M, serta melakukan kegiatan penegakan disiplin melalui operasi-operasi justisi di beberapa daerah merah untuk bisa mendisiplinkan masyarakat. Pembatasan aktivitas seperti hajatan, wisata religi, kunjungan-kunjungan tradisi, kemudian kegiatan sosial hendaknya perlu diketatkan. Yang ketiga, meningkatkan jumlah pemeriksaan testing dan memasifkan kegiatan tracing untuk memastikan jumlah pemeriksaan testing bertambah dan kegiatan tracking dilakukan maksimal untuk menjaring pasien terinfeksi termasuk yang tidak bergejala. Yang keempat, memastikan ketersediaan TT rumah sakit, obat, alkes, dan maksimalkan fungsi karantina terpusat posko daerah. Pemerintah daerah harus memastikan kecukupan sumber daya nakes
alat kesehatan dan obat-obatan, jika diperlukan melakukan konversi TT non-COVID untuk menjadi TT isolasi dan ICU COVID-19. Hal ini sedang dilakukan. Pemerintah daerah mengevaluasi ketersediaan TT ini dan sudah diinstruksikan untuk mengkonversi itu sampai dengan 30–40%. Selain itu perlu memaksimalkan juga fasilitas karantina terpusat, posko daerah level kelurahan desa sebagai tempat isolasi mandiri suspek COVID-19. Dari pelaksanaan PPKM Mikro untuk bisa menseleksi di tingkat puskesmas, memilah-pilah pasien sesuai dengan derajat tingkat COVID yang dideritanya, mulai dari OTG, ringan, sedang, berat, dan kritis. Hal ini sudah ada manajemennya untuk menyalurkan. Kemudian yang kelima, memperketat pelaksanaan PPKM Mikro, optimalkan peran posko dan monitor evaluasi data kasus positif yang akan nantinya bisa digunakan menyusun strategi pengendalian kasus di beberapa daerah. Setiap daerah harus melaksanakan pemantauan rutin data-data jumlah kasus aktif, kematian, kesembuhan, dan persentase bor ICU dan isolasi, termasuk juga pengendalian mobilitas penduduk guna menyusun strategi pengendalian kasus berdasarkan data yang ada. Memaksimalkan peran posko PPKM Mikro untuk pengendalian ini sangat penting. Jadi kita sudah instruksikan untuk pemberdayaan intensifikasi posko PPKM Mikro mulai dari tingkat desa sampai ke dengan tingkat pusat. Yang keenam, mulai mengantisipasi kenaikan kasus pada periode libur Idul Adha yang akan datang. Menjelang Idul Adha, perlu mengantisipasi meningkatnya potensi penularan COVID-19 yang disebabkan peningkatan mobilitas penduduk, terutama di pusat perbelanjaan dan tempat wisata, serta tradisi, halal bihalal, kunjungan keluarga, ziarah makam, kerumunan penonton prosesi, penyembelihan korban, dan lain sebagainya. Ini harus sedini mungkin kita antisipasi agar tidak menimbulkan lonjakan-lonjakan COVID yang lebih memperparah dari kondisi sekarang.